Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bersua kembali dengan mata kuliah manajemen keuangan untuk topik modal kerja, manajemen modal kerja. Bisa kita mulai ya. Jadi seperti dilihat di slide ini bahwa alasan orang untuk memegang uang tunai adalah pertama itu untuk motif transaksi. Jadi modal kerja yang pertama kita bahas adalah kas dan surat berharga. Jadi motif transaksi itu dilakukan untuk transaksi setiap hari. Jadi orang pegang uang kas itu untuk kegiatan rutin transaksi yang dilakukannya setiap hari. Kemudian ada untuk motif berjaga-jaga. Jadi orang menyimpan uang tunai atau memegang uang tunai tujuannya adalah untuk berjaga-jaga ketika mana tahu tiba-tiba ada keperluan mendadak atau ada sakit gitu ya. Jadi orang akan menyiapkan uang tunai di tangannya. Kemudian untuk finance motive. Jadi kalau untuk ini dia pegang uang tunai itu karena dia anggap ingin investasi tapi uangnya belum cukup untuk investasi, untuk sebuah investasi. Jadi dia pegang dulu uangnya. Kemudian yang motif keempat itu ada spekulatif motif. Itu ketika orang melakukan memegang uang tunai di tangan itu tujuannya untuk spekulasi. Misalnya dia ingin beli saham tapi uangnya belum cukup atau harga saham tersebut masih tinggi, masih belum seperti yang diharapkannya. Jadi dia pegang dulu uangnya. Pegang dulu sampai suatu saat ketika harga saham tersebut turun, baru dia beli, baru dia gunakan uang di tangannya. Kemudian kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan untuk saldo kas optimal. Jadi bagaimana kita menciptakan agar saldo kas optimal itu? Sebelumnya kita bahas dulu bahwa saldo kas optimal itu adalah jumlah kas yang menyeimbangkan risiko likuiditas terhadap pengorbanan dalam pengembalian yang diharapkan terkait dengan mempertahankan kas. Jadi perbedaan dari substansi di seluruh perusahaan itu perusahaan dengan arus kas yang dapat diprediksi akan memiliki kebutuhan saldo kas optimal yang lebih rendah. Jadi kalau perusahaan yang arus kasnya dapat diprediksi itu kebutuhan kasnya lebih rendah karena dia udah bisa memprediksi gitu ya. Kemudian perusahaan dengan kapasitas peminjaman berlebih, misalnya jalur kredit yang digunakan itu dapat menyimpan lebih sedikit uang tunai tentu ya. Jadi ketika dia melakukan pinjaman yang berlebih, maka tentu karena uang tunainya sedikit. Demikian. Kemudian teknik kita melakukan cash management adalah melakukan sinkronisasi terhadap arus kas. Jadi arus kas dapat membebaskan uang tunai, kemudian bisa kita lakukan dengan mempercepat arus kas masuk. Jadi spending up cash inflow, jadi mempercepat arus kas masuk caranya adalah dengan tagih klien dengan lebih awal dari yang tanggal jatuh temponya. Tapi ini nggak bisa kita lakukan serta-merta karena ada klien yang nggak suka juga kalau dia ditagih belum waktunya gitu ya. Tapi itu salah satu cara. Kemudian meningkatkan penjualan tunai melalui pemberian insentif. Jadi misalnya kalau dibayar lebih cepat daripada tanggal jatuh tempo maka ada cash discount begitu. Atau ada insentif lain. Gitu ya. Kemudian mendorong pelanggan untuk membayar menggunakan sistem pembayaran elektronik, debit otomatis atau kartu debit daripada menggunakan cek. Karena kalau cek artinya dia akan menunda 1 hari kerja
sehingga dia bisa menggunakan dana yang sudah masuk di rekening. Kemudian delay outflow, jadi menunda keluarnya uang. Bagaimana caranya? Kita bisa lakukan dengan atur pemasok atau supplier untuk persyaratan kredit pelanggan yang lebih besar. Misalnya daripada 30 hari, kenapa nggak 40 hari gitu misalnya ya. Jadi kita harus nego dulu. Kemudian membayar gaji karyawan itu sebulan sekali, bukan per minggu. Kalau memang karyawannya gajiannya yang biasanya per minggu atau per 2 minggu, bisa kita lakukan dengan per bulan, begitu. Jadi cash management di sini bisa kita lakukan dengan mengembangkan plot di situ ya, mengembangkan, yaitu waktu yang berlalu antara perusahaan yang membayar dengan memulai pembayaran, dan waktu yang tersedia untuk digunakan perusahaan menerima. Jadi perusahaan penerima, maksudnya di sini bahwa waktu yang dibutuhkan cek untuk mencapai perusahaan setelah dikirim oleh pelanggan. Jadi kadang-kadang ada rentang waktu yang dibutuhkan perusahaan, sehingga perusahaan bisa menerima ceknya gitu. Jadi misalnya penjualannya itu dilakukan di luar kota, jadi di luar kota tentu ditagih sama bagian penagihan. Kemudian bagian penagihan menerima cek yang sebenarnya itu udah jatuh tempo gitu ya. Tapi karena dia butuh waktu untuk kembali ke perusahaan menyerahkan ceknya tersebut, maka yang harusnya dananya udah bisa dipakai, jadi nggak terpakai gitu. Kemudian waktu yang dibutuhkan perusahaan penerima untuk memproses cek. Jadi sesudah cek diterima, diproses lagi, artinya besoknya lagi sudah butuh waktu yang lebih banyak. Kemudian waktu yang diperlukan cek untuk dikliringkan melalui sistem perbankan sehingga dana tersedia bagi perusahaan seperti yang disampaikan sebelumnya ya. Cek itu kalau dikliring hari ini artinya besok baru bisa dia digunakan dananya. Jadi nggak bisa langsung digunakan. Kemudian yang kedua ada account receivable, bahwa modal kerja yang kedua selain cash dan marketable security tadi ada account receivable. Jadi account receivable ini merupakan piutang yang diperoleh dari akibat penjualan kredit. Jadi keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan itu memiliki implikasi arus kas dan risiko kredit yang signifikan bagi perusahaan. Jadi perusahaan tuh jika dia mau melakukan penjualan kredit, maka dia harus benar-benar hati-hati sehingga tidak terjadi resiko kredit di sini ya. Jadi kalau untuk memilih pelanggan yang akan diberikan kredit, maka dia harus menentukan pelanggan mana yang pantas atau yang cocok. Kemudian persyaratan kredit harus ditetapkan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak mengganggu uang masuk dan uang keluarnya. Kemudian proses pengumpulan akibat penjualan kredit atau account receivable itu juga harus diputuskan secara tepat. Kemudian dalam melakukan kredit, cara menentukan kredit, maka kita harus melihat ada beberapa variabel yang bisa dilihat di dalam penentuan ketika perusahaan akan melakukan menentukan
pemberian piutang kepada orang lain itu kapasitinya, apakah customer tersebut memiliki kapasitas untuk melakukan pembayaran, kemudian karakternya, apakah perusahaan ini punya itikat baik, karakternya seperti apa. Oke, jangan sampai dia sudah pernah blacklist sehingga dari blacklist tersebut kita bisa menentukan bahwa perusahaan tersebut punya karakter yang tidak baik. Jadi jangan sampai begitu sehingga kita bisa menghindari risiko kredit tadi. Kemudian kolateral di situ dia punya keamanan untuk menjamin pembayarannya. Dia punya harta yang digunakan untuk jaminan sebagai utang kepada perusahaan tersebut atau piutang bagi perusahaan ya. Jadi harus punya jaminan kalau untuk batasan tertentu tentunya ya. Kemudian kondisinya, kondisi ekonomi perusahaan ini seperti apa sih? Kalau boleh kita tahu dari awal, maka jangan sampai yang sudah bangkrut kita kasih piutang, tentu punya resiko nantinya menjadi lebih besar. Kemudian evaluasi yang bisa kita lakukan untuk memanajemen piutang adalah dengan pengukuran receivable turnover, kemudian average collection period, ya. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penagihan dan berapa lama rata-rata penagihan tersebut. Ini beberapa rumus yang bisa kita gunakan, pengukuran yang bisa kita gunakan yaitu receivable turnover tadi bisa kita hitung dari penjualan dibagi dengan account receivable. Oke, dengan piutang, penjualan dibagikan dengan piutang, atau untuk average collection-nya bisa dengan 365 hari dibagi receivable turnover, atau average collection period tadi bisa kita lakukan dengan menghitung account receivable dibagi account receivable turnover. Kalau ini mau melihat hari, kalau ini mau melihat berapa jumlahnya ya. Jadi semakin receivable turnover-nya semakin kecil, artinya kecepatannya untuk jadi uang tunai itu akan lebih baik. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari untuk modal kerja adalah inventory. Inventory management approach di sini, manajemen menggunakan ABC atau activity based costing itu menentukan bahwa setiap biaya itu didasarkan pada aktivitasnya. Jadi besaran biaya yang kadang perusahaan itu kan bisa memproduksi berbagai jenis barang gitu ya. Jadi ketika barang yang diproduksi banyak, maka dengan activity based costing kita bisa lihat bahwa sebuah produk itu benar-benar memiliki aktivitas yang banyak dan detail sehingga ketika dia ada biaya yang sebenarnya biaya itu bersatu, maka kita harus lakukan pemisahan dengan aktivitasnya masing-masing. Kemudian economic order quantity, ada metode seperti apa kita harus lakukan order kembali. Perhitungannya begitu ya. Jadi kalau yang material requirement planning itu kita bisa memprediksi, menganggarkan material yang kita butuhkan dalam waktu tertentu. Namun saat ini yang paling banyak digunakan adalah just in time, karena ini memang sangat mengurangi biaya, terutama biaya untuk storage, untuk penyimpanan. Jadi inventory yang kita simpan atau yang kita order itu benar-benar harus memperhitungkan antara benefit dan cost-nya. Jadi beberapa keuntungan dalam kita menyimpan atau memegang inventory itu adalah salah satunya karena besar, maka biasanya
perusahaan memperoleh diskon, ada volume diskon di situ. Kemudian mengurangi kemungkinan produksi yang terganggu karena habis inventorinya. Jadi kalau banyak kita simpan inventory, maka ketika diperlukan produksi beberapa pun, maka persediaannya ada, gitu ya. Kemudian ada meminimize lost sales because the stock of out. Jadi ada ketika ada penjualan yang di luar dari yang biasanya, ketika kita punya stok banyak, maka dia akan mengurangi loss gitu ya. Kemudian biaya yang kita akan tanggung ketika kita menyimpan banyak inventory atau menyimpan inventory adalah financial cost-nya. Jadi berapa jumlah yang harus kita tanamkan untuk inventory yang sebanyak itu. Kemudian ada biaya penyimpanan, ada biaya handling, asuransi karyawan. Jadi semuanya harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan. Kemudian pengukuran untuk inventory management ini dapat kita gunakan inventory turnover. Itu bisa kita hitung dari cost of goods sold dibagi dengan inventory atau sales dibagi dengan inventory. Kemudian bisa kita lihat dari average day sales in inventory atau beberapa rata-rata hari penjualan dibandingkan dengan inventory. Bisa kita lakukan dengan 365 hari dibagi inventory. Beberapa pertimbangan dalam pembiayaan jangka pendek itu bisa kita lihat. Jadi investasi pada aktiva lancar itu cenderung naik turun sesuai dengan volume kegiatan. Jadi piutang dagang atau kredit dagang di situ merupakan liabilitas yang spontan. Jadi sumber pembiayaan lain harus dinegosiasikan dan sebelum menggunakan dana tersebut, perusahaan harus mengevaluasi keefektifan dari biaya dan mekanisme pembayaran alternatif. Jadi pembayaran jangka pendek ini, pembiayaan jangka pendek ini benar-benar harus kita kelola. Jadi perusahaan harus memiliki instrumen pasar uang ketika memang dia tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang jangka pendeknya. Jadi salah satu yang kita lakukan untuk memanage modal kerja adalah dengan memanage utang jangka pendek. Jadi perusahaan besar itu cenderung untuk meningkatkan kredit setinggi mungkin, karena dengan kredit artinya dia nggak punya modal awal, nggak punya modal untuk melakukan operasionalnya. Tapi jangan salah juga, ketika perusahaan melakukan kredit dan tanpa manajemen kreditnya, maka bisa jadi biaya. Jadi perusahaan besar nantinya akan jadi punya utang bunga yang besar, dan ini bisa jadi bumerang, karena ketika utangnya besar dan bunga yang harus dibayarkannya besar, artinya dia bisa mengurangi keuntungan yang banyak atau malah jadi loss. Kemudian kalau perusahaan besar ini memang punya channel, punya kekuatan untuk meminjam langsung di pasar uang, berbeda dengan ketika perusahaan kecil, dia nggak punya akses untuk meminjam langsung ke pasar uang. Jadi ada beberapa bentuk instrumen pasar uang, yaitu akseptasi dari bankir, ada namanya disebut commercial paper, kemudian ada perusahaan dalam membayar biaya materai dan dapat meminjam berdasarkan peringkat kredit bank, ada bisa dilakukan di sekuritas pasar uang, ya, dijual dengan diskon atau nilai nominal. Jadi kadang-kadang perusahaan yang punya sekuritas itu kalau butuh uang tunai dengan cepat bisa dilakukan dengan menjual sekuritasnya di pasar uang. Jadi
dia jual pakai nilai nominal biar tadi cepat laku gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan juga jatuh tempo saat penerbitan dan jumlah dari nominalnya. Apakah sesuai dengan nominal atau malah di atasnya begitu ya. Kemudian ada penjualan kredit. Jadi ini seringkali merupakan sumber pembiayaan jangka pendek yang sangat penting. Jadi dengan menawarkan sejumlah keuntungan seperti nyaman, fleksibel, tersedia. Jadi biasanya ini tidak memerlukan perjanjian, ya. Jadi janji keamanan yang membatasi itu percaya aja gitu. Jadi kadang-kadang trade credit di sini karena kedua belah pihak ini saling kenal atau punya ikatan atau punya hubungan hubungan pertemanan atau perdagangan yang baik selama ini. Jadi saling percaya. Jadi tidak ada biaya eksplisit yang terkait dengan ketika kita melakukan trade credit di sini. Jadi ini bisa pembayarannya bisa dilakukan lebih awal seperti misalnya dengan melakukan kredit pakai term 2/10N/30 gitu ya. Jadi kredit yang ditawarkan di sini ini kredit yang lunak satu dan tidak dia fleksibel. Jadi kapanpun kita mau bayar asal sesuai dengan waktunya maka akan diterima oleh kedua belah pihak. Demikian mata kuliah kita untuk materi Working Capital Management. Jadi diharapkan mahasiswa nanti ketika ingin mengambil keputusan tentang bagaimana mempersiapkan atau memanajemen modal kerja di dalam perusahaannya dapat dilaksanakan dengan baik, dengan pertimbangan yang matang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.